Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberkahi, dan dalam lindungan Allah. Langkahmu mungkin lelah, tapi rezekimu tak pernah salah arah. Terus bekerja, meski hasil belum tiba. Rezeki itu urusan Allah, usaha adalah tanggung jawabmu. Dalam hiruk-pikuk dunia yang semakin cepat dan menuntut banyak hal, bekerja menjadi bagian tak terelakkan dari hidup kita. Setiap hari kita berangkat dengan semangat, meski seringkali diselimuti penat. Ada yang bekerja di kantor, ada yang berjualan di pasar, ada pula yang mengayuh becak atau memikul barang di pelabuhan. Apapun bentuknya, semua pekerjaan itu adalah bagian dari ikhtiar hidup. Bukti bahwa kita tidak ingin berpangku tangan dalam menjemput rezeki. Tapi kadangkala datang saat-saat di mana hati merasa letih, tubuh terasa tak sanggup lagi melangkah, dan pikiran diliputi pertanyaan, apakah semua ini akan berbuah hasil? Renungkanlah sejenak bahwa tidak ada usaha yang sosial di mata Allah. Peluh yang jatuh dari kening, rasa pedih di telapak kaki, hingga kantuk yang ditahan demi menghidupi keluarga, semuanya bernilai ibadah jika diniatkan dengan tulus. Allah Maha Adil dan Maha Penyayang. Ia tidak akan pernah membiarkan jerih payah hambanya berlalu tanpa makna. Dalam Quran Surat An-Naim ayat 40, Allah menegaskan bahwa manusia tidak akan memperoleh apa-apa kecuali dari apa yang ia usahakan. Maka selama kita terus melangkah, meski tertatih, insya Allah hasilnya akan datang di waktu yang telah Dia tentukan. Kadang kita melihat orang lain tampak lebih mudah rezekinya, hidupnya tampak lapang, usahanya lancar, dan hartanya melimpah. Lalu hati pun goyah, muncul rasa iri dan kecewa. Tapi tahukah kita bahwa rezeki itu tidak semata-mata soal uang dan kekayaan? Rezeki adalah apa saja yang Allah titipkan kepada kita. Kesehatan, waktu luang, keluarga yang mencintai, sahabat yang mendukung, bahkan hati yang mampu bersyukur. Bisa jadi kita tidak memiliki banyak harta, tetapi kita diberi ketenangan yang orang kaya pun belum tentu rasakan. Jangan pernah menganggap kecil pekerjaan kita, apalagi merasa hina karenanya. Dalam pandangan manusia, mungkin posisi kita rendah, tapi dalam pandangan Allah, siapapun yang bekerja halal dan jujur adalah hamba yang mulia. Rasulullah pun dahulu adalah seorang pedagang. Para sahabat banyak yang bekerja sebagai petani, penggembala, atau tukang. Maka, selama pekerjaan itu tidak melanggar syariat, lakukanlah dengan sepenuh hati. Tidak ada pekerjaan yang hina. Yang ada adalah niat yang tidak tulus atau cara yang tidak jujur. Dalam bekerja, penting untuk menata niat. Jika niat kita hanya untuk mengejar dunia, maka ketika dunia tak kunjung datang, hati pun kecewa dan putus asa. Tapi jika niat kita karena Allah, untuk menafkahi keluarga, untuk menunaikan amanah hidup, dan untuk memberi manfaat bagi sesama, maka insya Allah lelah pun terasa nikmat. Pekerjaan bukan hanya jalan mencari rezeki, tapi juga cara untuk mendekat kepada Rob semesta alam. Ketika kita menjadikan pekerjaan sebagai ladang ibadah, maka keberkahan pun akan menyertai langkah kita. Allah sudah menjamin rezeki bagi setiap makhluknya, bahkan untuk burung yang pergi di pagi hari dengan perut kosong dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Maka jangan khawatir, rezeki kita tidak akan tertukar. Yang penting adalah usaha yang sungguh-sungguh, cara yang halal, dan doa yang terus mengalir dari hati yang yakin. Kelelahan fisik bukan tanda bahwa hidup ini sia-sia, tetapi bukti bahwa kita sedang memperjuangkan sesuatu yang bernilai besar di sisi Allah. Tidak mudah memang menjaga semangat di tengah keletihan dan tekanan hidup. Tapi percayalah, setiap langkah yang kita ayunkan dalam rangka menunaikan kewajiban hidup akan dibalas oleh Allah dengan karunia yang penuh kasih. Barangkali bukan dalam bentuk uang yang melimpah, tapi bisa dalam bentuk anak yang saleh, pasangan yang setia, atau hidup yang damai. Bukankah itu semua juga bagian dari rezeki yang tak ternilai? Jadi, jangan lelah untuk terus bekerja. Berhenti melangkah hanya karena hasil belum tampak. Yakinlah bahwa Allah sedang melihat dan menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Teruslah berjuang dengan hati yang bersyukur dan jiwa yang tawakal, karena dalam setiap peluh yang jatuh, ada keberkahan yang sedang tumbuh. Dalam setiap lelah yang kita rasakan, ada pahala yang Allah siapkan.
Dan dalam setiap usaha yang tidak dilihat manusia, Allah pasti akan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih besar dari yang kita harapkan. Salurkan wakaf Anda di sini. Bank BRI 0669 0101 39 8307 atas nama Yayasan Wakaf Khairazadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.